Hai, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini aku dan kawan-kawan aku bakal ngejelasin tentang apa sih itu cyber security dan apa aja sih aspek-aspek yang ada dalamnya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari sama-sama saksikan video yang berikut ini. Halo semuanya, aku Vida. Di sini aku bakal ngejelasin apa sih itu cyber security. Sebelumnya aku mau nanya nih, kira-kira kalian pernah gak sih kehilangan data atau salah satu device kalian terkena virus? Atau jangan-jangan kalian kalau buat kata sandi atau password pakai angka 1 sampai 8 ya? Wah, jangan ya. Jadi kawan-kawan semua, cyber security inilah yang mencegah semua itu terjadi. Jadi, cyber security adalah upaya untuk melindungi komputer, jaringan, dan data dari serangan atau bahaya di internet. Nah, tujuannya adalah untuk mencegah orang yang tidak berhak mengakses atau merusak data. Misalnya, ada yang mencoba mencuri informasi pribadi atau merusak sistem komputer. Jadi, cyber security ini melibatkan berbagai langkah seperti menggunakan kata sandi, antivirus, dan memastikan jaringan yang digunakan tetap aman. Nah, kira-kira kalian penasaran gak sih apa aja ancaman-ancaman yang ada dalam cyber security? Nah, untuk lebih jelasnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ais. Halo guys, aku Aisyah. Nah, sebelumnya kan kita udah belajar nih tentang apa itu cyber security. Selanjutnya, aku di sini akan menjelaskan apa saja ancaman utama dalam cyber security. Nah, ada beberapa jenis ancaman di dunia digital, seperti yang pertama yaitu malware. Apa sih yang dimaksud dengan malware? Malware adalah perangkat lunak berbahaya seperti virus yang bisa merusak komputer. Nah, selanjutnya adalah phishing. Phishing itu adalah penipuan yang memancing korban untuk memberikan informasi pribadi seperti kata sandi. Nah, kemudian ada ransomware. Ransomware adalah jenis serangan yang mengenkripsi file kita dan meminta uang tebusan untuk mengembalikannya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah DDoS. DDoS adalah serangan yang membuat sebuah situs tidak bisa diakses dengan mengirim terlalu banyak permintaan ke server. Kira-kira kalian ada yang penasaran gak sih apa itu konsep dasar cyber security? Nah, materi ini bakal dijelasin oleh Nay. Hai guys, aku Nay. Nah, tadi kan kita udah belajar tuh apa itu cyber security dan beberapa ancaman dalam cyber security. Sekarang aku bakal jelasin konsep dasar cyber security. Nah, ada beberapa konsep dasar cyber security yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Nah, yang pertama aku bakal jelasin confidentiality atau kerahasiaan. Intinya, kerahasiaan itu menjaga supaya informasi penting atau data pribadi gak bisa diakses sembarangan. Hanya orang yang punya hak aja yang bisa lihat data itu. Jadi, lebih aman dan gak bocor ke orang yang gak berkepentingan. Yang kedua, ada integrity. Integritas itu memastikan kalau data tetap utuh dan gak diubah tanpa izin. Jadi, informasi yang ada harus tetap sama seperti aslinya. Gak boleh ada yang manipulasi atau ngotak-atik tanpa sepengetahuan kita. Dan yang terakhir ada availability atau ketersediaan. Ketersediaan berarti memastikan kalau sistem atau data selalu bisa diakses kapanpun dibutuhkan oleh yang berhak. Jadi, gak ada kendala akses ketika kita butuh informasi atau layanan dari sistem itu, terutama kalau itu sistem yang penting banget buat kerjaan. Nah, sekarang kalian udah tahu belum apa itu perangkat-perangkat dalam cyber security?
belum tahu, materi selanjutnya bakal disampaikan oleh rekan aku yaitu Dian. Halo guys, kenalin aku Dian. Sebelumnya kita kan udah belajar nih tentang konsep dasar dari cyber security itu ada apa aja. Nah sekarang aku mau jelasin tentang perangkat dan teknologi yang ada pada cyber security. Kalian udah pada tahu belum sih perangkat-perangkat dan teknologi yang ada pada cyber security itu ada apa aja? Jadi, perangkat dan teknologi pada cyber security itu ada yang pertama, firewall. Apa sih firewall itu? Jadi, firewall itu merupakan alat yang memblokir akses-akses yang tidak sah ke jaringan. Yang kedua itu ada antivirus. Antivirus ini merupakan perangkat lunak yang mendeteksi dan menghapus virus-virus yang ada pada komputer. Dan yang ketiga ada enkripsi. Enkripsi ini adalah proses pengubahan informasi menjadi kode, sehingga hanya orang yang memiliki kunci saja yang bisa membacanya. Dan yang terakhir ada multi-factor authentication atau MFA. Apa sih MFA ini? Jadi MFA ini adalah proses keamanan yang meminta lebih dari satu cara untuk masuk ke akun. Misalnya itu kayak kata sandi dan kode SMS. Nah selanjutnya kalian udah pada tahu belum tentang apa sih pentingnya keamanan data pribadi kita? Nah selanjutnya materi ini akan disampaikan oleh Nova. Halo guys, aku Nova. Tadi kan kita udah nyimak bareng-bareng materi yang disampaikan Dian. Kalian semua udah paham dong? Paham kan pasti? Di sini aku mau nyampein materi selanjutnya nih, yaitu pentingnya keamanan data pribadi. Kalian tahu nggak sih apa aja data pribadi itu? Data pribadi itu seperti kata sandi, nomor telepon, dan juga nomor kartu kredit. Nah, ini dia nomor kartu kredit adalah target utama bagi otoritas. Jika data ini jatuh ke tangan yang salah, bisa digunakan untuk penipuan atau pencurian identitas. Karena itu, kita harus selalu waspada dan menjaga informasi pribadi agar tetap aman. Keamanan data pribadi sangat penting karena data pribadi berhubungan langsung dengan privasi, identitas, dan keselamatan individu. Kalian tahu nggak sih ada beberapa alasan utama mengapa kita harus menjaga keamanan data pribadi? Pastinya sudah banyak yang tahu kan? Alasannya yaitu untuk melindungi privasi, menghindari pencurian, keamanan finansial, kepatuhan hukum, kepercayaan, dan menghindari penyalahgunaan. Dengan melindungi data pribadi, seseorang tidak hanya menjaga privasi, tetapi juga mencegah berbagai risiko yang dapat merugikan secara finansial, psikologis, dan sosial. Nah, itu tadi penjelasan dari materi aku. Materi selanjutnya akan disampaikan sama teman aku yaitu Avisa. Bye! Halo semuanya, aku Afisa. Tadi kita sudah belajar tentang pentingnya keamanan data pribadi. Selanjutnya, aku akan menjelaskan sedikit tentang cara melindungi diri di dunia digital. Kita sebagai pengguna bisa loh mengambil beberapa langkah sederhana untuk melindungi diri di dunia digital. Yang pertama, gunakanlah kata sandi yang kuat. Buat kombinasi huruf, angka, dan simbol yang sulit untuk ditebak. Yang kedua, update perangkat lunak kalian secara rutin. Pembaruan itu biasanya mencakup perbaikan keamanan. Dan yang terakhir, hati-hatilah dengan email dan tautan yang mencurigakan. Jangan sembarangan membuka tautan atau lampiran dari sumber yang tidak dikenal. Guys, aku Dini. Tadi kan kita sudah mendengarkan ya materi tentang cara melindungi diri di dunia digital. Sekarang kalian mau tahu nggak sih kira-kira masa depan keamanan cyber itu bagaimana? Keamanan cyber security adalah aspek penting yang terus berkembang seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi dan transformasi digital. Di masa depan nanti, ancaman terhadap keamanan cyber pasti akan semakin kompleks. Dan untuk menghadapinya, diperlukan pendekatan yang lebih canggih dan proaktif. Masa depan keamanan cyber akan semakin kompleks seiring dengan berkembangnya teknologi. Lalu, apa aja sih ancaman cyber security? Ancaman cyber security itu ada dua, ransomware dan malware. Nah, kalian mau tahu nggak sih tren utama yang diprediksi akan membentuk keamanan cyber security di masa depan nanti? Berikut ini adalah beberapa tren utama yang diprediksi akan membentuk keamanan cyber security di masa depan nanti. Yang pertama, ada peningkatan ancaman berbasis kecerdasan buatan, yaitu AI. Yang kedua, quantum computing dan implikasinya. Yang ketiga, peningkatan serangan berbasis Internet of Things, IoT. Yang keempat, Zero Trust Security. Nah, jadi itu dia materi yang bisa aku sampaikan tentang keamanan cyber security di masa depan nanti. Terima kasih. Oke teman-teman semua, jadi gimana nih? Udah ngerti belum tentang apa sih cyber security? Dan apa aja sih aspek-aspek yang ada di dalamnya? Pasti udah ngerti dong ya. Aku harap kan bakal ngerti ya tentang materi yang sudah aku sampaikan tadi. Nah, jadi aku di sini untuk menutupnya, aku mau pantun nih.
hidup sendirian tanpa kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.